Ya pemirsa, hari ini 29 Februari 2016 penertiban Kalijodo dilakukan. Ya, untuk mengetahui bagaimana jalannya penertiban area ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Waode Rizky. Ya, Waode Rizky, silakan melaporkan. Tepat di hari ini, tanggal 29 Februari, kawasan pemukiman Kalijodo yang berada di dua kota Madia, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat, resmi dibongkar oleh satuan petugas keamanan dari Satpol PP, kepolisian hingga TNI Angkatan Darat. Ratusan rumah warga Kalijodo ini terpaksa dibongkar hari ini, mengingat Pemprov DKI Jakarta telah memberikan waktu 11 hari agar warga Kalijodo mengemas dan membongkar rumahnya sendiri. Kalau saat ini pun menindaklanjuti peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007, di mana setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara. Sebelumnya relokasi Kalijodo itu telah dilakukan secara bertahap oleh Pemprov DKI Jakarta, dimulai dari pemberian SP pertama pada 18 Februari, lalu SP kedua pada 25 Februari dan SP ketiga pada 28 Februari kemarin, dan memberikan kesempatan bagi warga Kalijodo untuk pindah ke Rusunawa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rusunawa Marunda dan Rusunawa Pulau Gebang. Dan berdasarkan pantauan kami hari ini, meskipun ratusan petugas keamanan dikerahkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, namun relokasi berjalan dengan aman dan tanpa tindak kekerasan. Tindak warga Kalijodo yang konflik ini perlu diapresiasi, mengingat sebagian besar warganya sudah pindah secara sukarela ke Rusun Marunda dan Rusun Pulau Gebang. Bahkan perpindahan mereka dibantu oleh Satpol PP beberapa waktu yang lalu. Sedangkan bagi warga pendatang, mereka sudah terlebih dahulu pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan perlu diinformasikan pula kepada pemirsa bahwa selama relokasi ini berlangsung, Tim Sus DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalan-jalan atau akses yang melewati Kalijodo. Dari arah barat misalnya, Jalan Badangan Utara hingga Jalan Telukung Raya akan ditutup dan dialihkan ke Jalan Kampung Muara. Sedangkan dari arah timur, Jalan Badangan Utara hingga Jalan Telukung Raya dialihkan ke Jalan Jembatan 2 dan Jalan Jembatan 3. Sedangkan dari arah Peking dialihkan menuju Jalan Hakim Busi dan dari arah Grogol dialihkan menuju Jalan Jembatan 2. Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin bisa terjadi selama relokasi ini berlangsung. Dan jalan akan kembali dibuka sampai relokasi selesai yang direncanakan akan selesai pada siang hari nanti. Ya, tentu dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kalijodo ini sejatinya penuh dengan sejarah ibu kota di masa lalu. Tempat ini merupakan bentuk asimilasi dari kebudayaan Tionghoa dengan pribumi. Dan sering dengan berjalannya waktu, Kalijodo berkembang menjadi kawasan padat penduduk. Kini kawasan seluas 1,8 hektar ini akan beralih fungsi menjadi kawasan terbuka hijau guna memenuhi 30% RPH di Jakarta. Ya, sekian laporan dari kami, kembali ke Vince dan Matt di studio. Ya, Kiki, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas. Ya, pemirsa, kami rangkum tadi bahwa tidak ada pemilik bangunan yang permanen yang tetap tinggal karena mereka sudah pulang kampung dan memilih dan ingin direlokasi, dan sepertinya Ahok cukup beruntung ya memiliki warga DKI Jakarta yang sadar terhadap hukumnya. Karena bagaimanapun juga ini demi kebaikan kita bersama. Ya, dan tidak ada kekerasan dan sepertinya mereka rela untuk dipindahkan ya. Karena memang berbicaranya dari hati ke hati. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bambu merupakan produk ramah lingkungan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat bambu yang cepat tumbuh, kuat, dan tidak menghasilkan emisi. Salah satu proses produksi bambu modern adalah laminasi yang membuat bambu tampak seperti kayu. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Sekilas, produk mebel ini tampak seperti produk kayu biasa. Namun apabila didekati, akan tampak serat dan tercium aroma khas bambu. Ya, inilah produk yang dihasilkan dari bambu laminasi, yaitu bambu yang direkatkan sehingga berbentuk seperti balok kayu. Proses pembuatan bambu laminasi memakan waktu yang cukup lama dan rangkaian kerja yang panjang. Pertama, satu batang bambu berukuran 6 meter dipotong menjadi 3 bagian. Proses ini bertujuan untuk memudahkan petugas dalam memindahkan bambu. Kemudian, batang bambu dipotong dan dijadikan bilah-bilah bambu. Selanjutnya, bilah bambu diratakan bagian dalam dan luarnya. Proses ini penting sebab bertujuan untuk menghasilkan bambu yang berukuran sama juga yang permukaannya rata. Proses terakhir adalah pengeleman. Pada bagian ini, bilah bambu akan direkatkan menggunakan lem, kemudian didiamkan di mesin tekan selama 10 jam. Setelah semua proses dilalui, kemudian jadilah produk bambu laminasi yang menyerupai balok kayu seperti ini.
Secara kualitas, bambu laminasi tidak kalah kuat dengan kayu. Bahkan peneliti bambu laminasi, Sulasti Ningsih, mengatakan kualitas bambu laminasi sama dengan kayu kelas nomor 1 seperti kayu jati. Bagus, itu lebih baik dibanding kayu ya. Jadi kelas kuatnya itu bisa sampai kelas kuat 1, kelas kuat 2 gitu. Sedangkan kayu yang ada sekarang ini kan kebanyakan dari hutan tanaman ya. Jadi kayu-kayu yang masih muda, kemudian diameternya kecil, sehingga dia itu tidak awet dan tidak kuat gitu. Jadi kalau kita menggunakan bambu ini lebih kuat dibanding kayu tersebut. Potensi bambu di Indonesia sangat besar. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan mencatat lebih dari 2 juta hektar lahan di Indonesia adalah lahan bambu. Yeremia Tera, Leando Andro, Dai TV. Ya pemirsa, Bundaran Majestic Kota Medan ternyata memiliki potensi untuk menjadi lokasi wisata kuliner. Ya, di tempat ini dijajakan beragam penganan lezat. Salah satu yang terkenal adalah lemang, penganan khas dari kota tebing tinggi Sumatera Utara. Lemang, makanan berbahan dasar ketan ini dikenal sebagai panganan khas dari kota tebing tinggi Sumatera Utara. Namun dalam perkembangan kuliner Nusantara, lemang kini tak hanya diproduksi di kota tebing tinggi saja. Di Bundaran Majestic Medan misalnya, ada sebuah rumah makan sederhana yang menyajikan lemang dengan cita rasa asli tebing tinggi. Sang pembuat lemang yang akrab disapa Ibu Mis ini setiap hari mengolah 10 kg ketan bersama santan kelapa kental untuk dijadikan lemang. Dibantu oleh anak dan suaminya, Ibu Mis mampu membuat 30 batang bambu lemang. Dari hasil penjualan lemang inilah, Ibu Mis mampu menyekolahkan keempat anaknya. Dalam satu hari rata-rata Ibu Mis dapat menjual 10 hingga 14 batang lemang serta panganan lainnya. Inilah yang membuat ikatan persaudaraan mereka terjalin erat. Tim Liputan Dai TV. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Saya Vinci Rumintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.